menonton channel video Bu Wulan. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya kelas 4B yang hebat dan keren? Baik ya. Pagi ini anak-anak sudah mandi belum? Sudah sarapan? Kalau sudah, berarti sudah siap dong untuk memulai pelajaran di pagi ini bersama Bu Wulan. Oh ya, sebelumnya Ibu perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Desi Wulansari, bisa dipanggil dengan Bu Wulan, dari mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta. Di kesempatan pagi ini, Ibu diberi kesempatan untuk mengajar di kelas 4B yang hebat dan keren ya, untuk menggantikan Pak Anggoro sementara 1 hari saja ya anak-anak. Nah, walaupun kita belajarnya jarak jauh, kita harus menerapkan protokol kesehatan. Itu 5M. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga itu menjaga jarak. Dan yang keempat itu menjauhi kerumunan. Dan yang kelima itu mengurangi mobilitas. Coba sekarang Ibu tanya, apakah anak-anak sudah mandi? Sudah sarapan? Kalau udah semua, berarti udah siap ya untuk memulai pelajaran di pagi hari ini. Harus semangat dong ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 6. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Apakah kamu masih ingat cara bermain lompat katak menggunakan bola kecil? Nah, anak-anak, apakah anak-anak masih ingat cara bermain lompat katak menggunakan bola kecil? Hari ini, anak-anak akan mempraktekkan kembali permainan lompat katak tersebut dengan saudara ataupun teman yang ada dekat rumah. Semakin sering berlatih, tentunya anak akan membuat semakin terampil. Sebelumnya, anak-anak telah berlatih bagaimana melakukan wawancara. Nah, sekarang anak-anak akan belajar bagaimana cara menulis laporan yang baik dari hasil wawancara. Anak-anak, masih ingat tidak ciri-ciri pertanyaan yang baik saat wawancara? Ciri pertanyaan yang baik yang pertama itu sesuai topik. Yang kedua, jawaban bukan iya ataupun tidak. Yang ketiga, antar pertanyaan kesinambungan. Yang keempat, menggali lebih banyak informasi. Yang kelima, bahasa yang benar. Yang keenam, pertanyaan yang fokus dan tepat sasaran. Yang ketujuh, diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting berikut, baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Sebelum melakukan wawancara, sebaiknya yang pertama itu buat janji. Yang kedua, tunjukkan kesan yang baik. Yang ketiga, berpakaian sopan. Yang keempat, berbicara dan bersikap sopan. Ketika sedang melakukan wawancara, sebaiknya kita yang pertama itu melakukan perkenalan diri. Yang kedua, sampaikan tujuan wawancara. Yang ketiga, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Yang keempat, cairkan suasana. Yang kelima, jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan topik wawancara. Keenam, sebutkan nama narasumber dengan lengkap. Yang ketujuh, bawa catatan, alat tulis, alat rekam. Yang kedelapan, dengarkan pendapat dan informasi secara seksama. Yang kesembilan, hindari menyela. Yang kesepuluh, hindari minta pengulangan. Yang kesebelas, hindari pertanyaan berbelit-belit. Kedua-belas, hormati petunjuk narasumber. Yang ke-13, hindari pertanyaan yang menyinggung. Ke-14, mampu mengambil kesimpulan. Setelah selesai melakukan wawancara, yang pertama kita harus mandiri. Yang kedua, ucapkan terima kasih. Yang ketiga, sampaikan minta maaf jika selama wawancara ada yang kurang berkenan.
Nah, sekarang anak-anak akan belajar tentang cara menulis laporan berdasarkan hasil wawancara. Nah, untuk format menulis laporan hasil wawancara, yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua maksud dan tujuan, yang ketiga topik wawancara, yang keempat waktu dan tempat kegiatan, yang kelima laporan hasil wawancara, dan yang terakhir ada kesimpulan. Melestarikan hewan langka yang terancam punah merupakan kewajiban bersama. Lestarikan hewan langka. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Beberapa upaya yang dilakukan untuk menjaga hewan langka antara lain: yang pertama, melakukan penangkapan hewan langka. Yang kedua, mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misalnya Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, kebun binatang, taman nasional. Dengan melindungi hewan langka, kita dapat yang pertama menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Yang kedua, melestarikan keanekaragaman hayati bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Ibu rasa sudah cukup ya. Ibu akan mereview kembali materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, yaitu ya ada format menulis laporan hasil wawancara. Ada apa aja? Yang pertama itu latar belakang, kedua maksud dan tujuan, yang ketiga topik wawancara, yang keempat waktu dan tempat kegiatan, yang kelima laporan hasil wawancara, dan yang keenam itu ada kesimpulan. Selanjutnya itu melestarikan hewan langka. Kenapa sih hewan harus dilestarikan? Karena yang pertama itu untuk menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Yang kedua, melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu, pengetahuan, dan masyarakat. Yang ketiga itu memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya itu untuk bahan pangan dan obat-obatan. Nah, Ibu akhiri ya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ibu tutup pelajaran pada pagi hari. Ibu tutup pembelajaran hari ini ya. Doa dimulai.